Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Dosen Syifaul Amin selaku dosen pengabu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Di sini saya Syauki Mahasin dengan NIM 33030210028 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah di-share oleh Pak Syifaul Amin, di mana pertanyaan ini adalah sebagai bentuk untuk penilaian ulangan tengah semester. Baik, langsung saja untuk pertanyaannya. Yang nomor 1, sebut dan jelaskan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ada beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang umum digunakan, seperti ada mediasi, konsolidasi, terus arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Nah, mediasi itu sendiri itu adalah dalam mediasi itu melibatkan pihak ketiga yang membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kemudian ada yang namanya arbitrase. Nah, dalam arbitrase itu penyelesaian sengketa oleh seorang arbiter atau panetla arbiter yang memberikan keputusan yang mengikat, begitu. Sedangkan negosiasi adalah proses langsung antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kemudian ini ada konsoliasi. Konsoliasi itu sendiri adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang memberikan saran-saran kepada para orang-orang yang bersengketa gitu. Berikutnya yang nomor 2, jelaskan perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Nah, intinya penyelesaian perkara melalui litigasi itu merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau melalui sistem peradilan. Nah, kemudian di mana pihak-pihak yang bersengketa itu membawa masalah mereka ke pengadilan dan keputusan akhirnya diambil oleh hakim. Nah, keputusan ini bersifatnya mengikat gitu. Nah, kemudian untuk non litigasi sendiri di sini mencakup berbagai mekanisme. Nah, itu bahwasannya diantaranya adalah non litigasi itu adalah penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur peradilan atau di luar peradilan. Contohnya ya seperti yang telah kami jelaskan tadi, ada konsolidasi, negosiasi, arbitrase, dan sebagainya. Kemudian berikutnya nomor 3 itu jelaskan tahapan dan tata cara mediasi. Tahap mediasi itu yang pertama mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan peran dan proses mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Berikutnya pemaparan masalah. Jadi setiap pihak itu diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait masalah-masalah apa yang ada di antara kedua pihak tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada mediator memberikan pihak-pihak untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian sengketa dan kepentingan serta kebutuhan dari masing-masing. Dan kemudian pihak-pihak itu juga diminta untuk mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan keduanya gitu. Dan yang terakhir, jika telah mencapai kesepakatan, nah jika pihak-pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka akan dituangkan dalam sebuah dokumen yang sah. Selanjutnya nomor 4, jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Nah, penyelesaian sengketa melalui negosiasi itu ada
ada beberapa tahapan, diantaranya yang pertama ialah pihak-pihak yang terlibat mempersiapkan. Nah, ya, jadi yang pertama adalah persiapan gitu ya. Mempersiapkan argumen dan instrumen strategi mereka terkait dengan mereka sebelum melakukan negosiasi begitu. Selanjutnya ada yang mana di dalamnya itu proses tawar-menawar begitu. Jadi pihak-pihak bertukar tawaran dan kontra tawaran untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, penyelesaian. Nah, jika pihak-pihak berhasil mencapai kesepakatan, mereka menetapkannya dalam sebuah kesepakatan yang diakui oleh semua pihak itu. Selanjutnya nomor 5. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsoliasi. Nah, penyelesaian sengketa melalui konsoliasi yaitu di mana pihak-pihak yang berisik bertemu dengan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan. Nah, mediator ini hanya membantu mereka berkomunikasi, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kemudian juga mencapai kesepakatan yang bersifat sukarela dan biasanya tidak mengikat secara hukum, kecuali dibuat dalam perjanjian tertulis yang sah. Gitu. Berikutnya nomor 6 itu kita pertanyaannya ialah jelaskan terkait latar belakang munculnya Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, Perma ini muncul akibat dari respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparan dalam sistem peradilan di Indonesia. Nah, isinya itu meliputi berbagai aspek termasuk prosedur-prosedur pengajuan gugatan, kemudian ada penanganan perkara hingga penyampaian putusan gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, mekanismenya ialah dalam klausa arbitrase perjanjian itu atau kontrak antar pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa. Nah, pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa akan sepakat untuk memilih arbiter yang akan menangani kasus dari setiap yang memiliki sengketa. Nah, jadi mereka itu bebas memilih pihak-pihak untuk menjadi arbitornya gitu, menjadi orang pembelanya begitu. Maksudnya menjadi seorang yang bebas memilih seorang sebagai penengah begitu. Kemudian seperti berpengadilan konvensional, arbiter itu juga melibatkan proses pendengaran kedua belah pihak. Mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka kepada arbitor. Kemudian yang terakhir ialah setelah mendengar argumen, arbitor akan membuat putusan. Nah, putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat. Gitu. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Yaitu pertanyaan adalah jelaskan yang dimaksud dengan arbiter institusional dan arbitrase ad hoc. Nah, jadi arbitrase institusional ini melibatkan lembaga arbitrase yang telah didirikan dan diatur untuk mengelola proses arbitrase. Proses arbitrase itu diawasi oleh lembaga arbitrase yang dapat menunjuk arbitor, fasilitator pendengar, dan aturan prosedural yang telah ditetapkan gitu. Nah, sedangkan arbitrase ad hoc itu tidak melibatkan lembaga arbitrase yang didirikan. Sebaliknya, proses arbitrase diatur langsung oleh pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi ad hoc perlu membuat perjanjian khusus untuk menetapkan aturan dan prosedur arbitrase. Nah, arbitrase ad hoc ini sering dipilih ketika pihak-pihak ingin lebih fleksibel dalam
menetapkan aturan dan prosedur yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa. Oke, kita lanjut ke nomor 9 terkait jelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan hakim arbiter. Nah, di sini itu dilakukan melalui pengangkatannya itu melalui lembaga arbitrase. Lembaga tersebut itu memiliki aturan dan prosedur. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase akan menyerahkan kepada lembaga arbiter itu untuk menunjuk hakim arbiter berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku gitu. Selanjutnya nomor yang terakhir ialah pertanyaannya, jelaskan perbedaan Bani dan Basarnas serta apa saja kewenangan dari dua lembaga tersebut. Nah, Bani atau Badan Arbitrase Nasional adalah lembaga arbitrase yang berfungsi menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia. Sedangkan sementara itu, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas itu adalah lembaga yang khusus menangani sengketa yang berkaitan dengan hukum syariah atau hukum Islam itu saja. Nah, kemudian pada ruang lingkup penyelesaian sengketa, Bani lebih umum dan dalam menangani sengketa bisnis secara umum, sedangkan Basarnas hanya fokus sengketa yang melibatkan terkait aspek-aspek syariah begitu. Nah, selanjutnya kewenangan dari Bani dan Basarnas itu apa saja? Nah, yang pertama, mereka menyediakan platform untuk mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Kemudian yang kedua, itu memiliki wewenang untuk memfasilitasi proses arbitrase di mana keputusan akhir itu diambil oleh arbiter yang independen. Dan keduanya juga terlibat dalam penyuluhan dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sengketa di pengadilan. Gitu. Mungkin sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallahi fathul qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.